Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sarana untuk menjadikan diri kita dekat dengan Al-Quran adalah dengan menghafalnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Allah sampaikan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang tersimpan di dalam hati orang-orang yang beriman. Artinya saudaraku sekalian, ini memberikan spirit kepada kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai salah satu kekuatan spiritual yang tersimpan di dalam dada kita. Maka hendaknya kita sekalian menjadikan spirit ayat ini untuk terus berinteraksi bersama dengan Al-Quran, selain dengan membacanya tentunya dengan menghafalkan Al-Quran. Inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sendiri dengan begitu semangatnya menghafal ayat demi ayat yang diberikan oleh malaikat Jibril. Setiap datang maka kemudian dihafalkan oleh Rasulullah. Bahkan ketika bulan Ramadan kemudian beliau mengulang kembali hafalannya bersama dengan malaikat Jibril. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum, begitu datang satu wahyu, satu ayat, maka kemudian mereka menghafalnya, mereka menyimpan di dalam dadanya, kemudian mengamalkan isi ayat itu di dalam kehidupan mereka. Saking kuatnya interaksi mereka dengan Al-Quran sampai Rasulullah merekomendasikan untuk belajar Al-Quran kepada 4 orang sahabat, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, dan Salim maula Abu Hudzaifah. 4 orang ini yang direkomendasikan Rasulullah agar para sahabat belajar tentang Al-Quran kepada mereka, akan menjadikan 4 orang ini sebagai rujukan utama dalam belajar Al-Quran. Ini menunjukkan betapa kuatnya semangat mereka untuk memelihara Al-Quran di dalam jiwa-jiwa mereka. Kemudian tentunya sahabat-sahabat yang lainnya juga tidak kalah semangatnya dalam menyimpan ayat-ayat Al-Quran ini di dalam jiwa mereka. Begitu banyaknya hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing para sahabat untuk senantiasa hafal dengan Al-Quran, mempunyai interaksi yang kuat bersama dengan Al-Quran. Nah, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, misalkan ada surat Al-Baqarah dan Ali Imran yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai Zahrawain, 2 burung yang mempunyai sayap yang indah. Kemudian Rasulullah mempunyai perhatian yang khusus kepada orang-orang yang mempunyai interaksi yang baik bersama dengan surat Al-Baqarah, sampai ketika perang Hunain, di mana pasukan kaum muslimin kocar-kacir diserang oleh orang-orang kafir, maka di situ Rasulullah menyampaikan satu seruan, kemarilah wahai ahlul surat Al-Baqarah, marilah wahai orang-orang yang hafal surat Al-Baqarah, orang-orang yang dekat dengan surat Al-Baqarah. Maka sahabat-sahabat utama kemudian datang kepada Rasulullah untuk membackup, membalikkan suasana dari keterpurukan untuk kemudian melawan orang-orang kafir. Inilah yang terjadi saudaraku sekalian, para sahabat begitu bersemangatnya untuk menyimpan ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga Rasulullah mencontohkan dalam momen-momen tertentu atau dalam sholatnya, Rasulullah mencontohkan membaca surat-surat tertentu. Misalkan ketika sholat subuh di hari Jumat, maka Rasulullah sering membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat yang kedua.
Tentunya ini memberikan pesan kepada kita sekalian agar kita juga mengoleksi hafalan-hafalan Al-Quran di dalam jiwa kita, di dalam dada kita. Demikian juga kita melihat ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di sholat Jumat dan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka beliau sering membaca surat Al-A'la di rakaat yang pertama dan membaca surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Sekali lagi hadirin sekalian, saudaraku sekalian, ini menunjukkan bagaimana agar umat Islam ini bersemangat untuk menghafalkan Al-Quran. Tidak berhenti di membaca, tetapi dilanjutkan agar ayat-ayat Al-Quran itu tersimpan di dalam jiwa-jiwa kita. Demikian juga saudaraku sekalian, di dalam zikir-zikir harian Rasulullah juga mencontohkan kepada kita bagaimana agar ayat kursi itu dihafal, ya, memulai pagi hari dan memulai malam hari dengan baca surat, dengan membaca ayat kursi, dengan membaca surat Al-Mu'awwidhatain dan surat-surat yang lainnya. Semuanya ini memberikan pesan kepada kita agar kita juga bersemangat. Jadi saudaraku sekalian, salah satu sarana untuk menjadi ahlul Quran adalah dengan menghafalkan Al-Quran. Yang tentunya semuanya itu serba mungkin, semuanya akan mungkin kita raih dengan meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa Al-Quran itu dimudahkan. Nah, termasuk di dalamnya dimudahkan untuk menghafalkannya. Maka tinggal kembali kepada kita. Yang pertama, yakinkah kita kepada firman Allah itu? Yang kedua, maukah kita menjadi ahlul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan dengan berbagai macam penghormatan? Yang ketiga, maukah kita berjibaku di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersabar, mengulang dan mengulang, sampai kemudian kita bisa hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Tentunya sekali lagi saudaraku sekalian, tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa melihat bagaimana jamaah yasinan yang bisa jadi di sana ada ibu-ibu yang sudah tua, ada bapak-bapak yang sudah udzur, tetapi karena itu dilakukan secara kontinu, setiap malam Jumat mereka ketemu, mereka mengulang surat Yasin, maka tidak hayal orang yang tua bisa hafal surat Yasin. Bahkan bisa jadi ada orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak mengenal huruf hijaiyah, tetapi karena rutin mengikuti jamaah yasinan, maka tiba-tiba mereka hafal surat Yasin. Bagaimana dengan kita yang usianya masih muda, yang mempunyai peluang lebih banyak, waktu yang lebih banyak, dan tentunya insya Allah kalau kita yakin kepada pertolongan Allah, maka setiap kita bisa hafal Al-Quran, entah itu 30 juz atau 20 juz, atau mungkin surat-surat tertentu yang itu bisa kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.